Fitness series yang kedua ini, kita akan melatih otot punggung, tricep, dan juga abs. Ini bisa dilakukan oleh pemula dan juga untuk wanita. Untuk latihan otot besar, ini akan ada 5 gerakan, yaitu deadlift, wide grip, lat pull down, one hand dumbbell rowing, dan yang terakhir, seated cable row. Dan untuk otot tricepnya akan ada 2 gerakan, begitu juga dengan latihan perut. Assalamualaikum Sobat Kekar, ketemu lagi di vlog saya Abdul Yusman. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat. Oke, pada vlog kali ini kita akan melakukan 3 jenis latihan. Otot besar yaitu back, otot kecilnya tricep, dan juga seperti biasa otot perut. Oke, mari kita mulai sobat. Sebelum mulai latihan, biasakan untuk stretching dulu. Ya, ini adalah stretching yang saya lakukan. Lakukan ini 1-2 menit sebelum latihan. Gunanya adalah untuk melancarkan peredaran darah dan juga mencegah terjadinya cedera. Oke Sobat Kekar, masuk ke latihan yang pertama. Seperti biasa, setiap melakukan latihan yang pertama, saya pasti memilih latihan yang paling terberat, yang menggunakan banyak tenaga untuk latihan ini, yaitu adalah deadlift. Untuk deadlift ini saya biasanya memakai support. Nanti yang seperti sobat lihat akan saya jelaskan di akhir video ini. Untuk melakukan deadlift ini, gerakannya harus benar-benar diperhatikan karena gerakan ini rentan akan cedera. Tapi kalau dilakukan dengan benar, ini akan sangat bagus untuk memperbaiki postur tubuh kita dan juga melatih otot punggung kita secara keseluruhan. Dan deadlift ini menggunakan banyak otot untuk latihannya. Ini salah satu latihan compound yang paling utama. Lakukan ini 3 set dengan repetisi 10-12. Oke sobat, lalu kita lanjut ke gerakan yang kedua, yaitu wide grip barbell row. Dan ini biasanya saya lakukan dengan mengambil posisi badan tegak, mundur sedikit ke belakang, lalu bentuk tubuh posisi 45 derajat, tarik barbel sampai ke atas perut, lakukan perlahan-lahan dengan repetisi 10-12 dan lakukan ini dengan set 3-4 set. Oke sobat, sekarang latihan yang ketiga, lat pull down. Di sini saya menggunakan mesin, tapi sobat juga bisa menggunakan bar, dan gerakannya adalah seperti ini. Posisi tangan lebih lebar daripada bahu, kita duduk di bangku dan tarik bar pelan-pelan ke bawah sampai ke atas dagu, lalu lepaskan perlahan-lahan. Dan latihan ini sangat bagus sekali untuk membuat sayap sobat menjadi lebar dan membentuk tubuh yang V-shape. Untuk repetisinya adalah 10-12 dan setnya 3-4 set. Oke sobat, sekarang gerakan yang keempat yaitu one hand dumbbell rowing. Nah, biasanya saya memakai bangku yang flat bench, tumpuan pada lutut kita, dan ambil beban yang kira-kira bisa membuat kontraksi otot punggung bagian belakang kanan atau kiri kalian. Nah, biasanya saya di sini memakai beban yang agak berat. Lakukan perlahan-lahan dengan gerakan 3-4 set kanan dan kiri. Jadi masing-masing 3-4 set, 3-4 set dengan repetisi 10-12. Nah sobat, sekarang adalah gerakan yang kelima atau gerakan yang terakhir untuk latihan otot besar, otot punggung ini, yaitu seated cable row. Nah sobat, di sini saya menggunakan mesin. Ambil posisi badan tegak, lalu fokus di otot punggung bagian belakang, dan ini sangat bagus sekali untuk melatih punggung bagian tengah untuk membentuk punggung lebih tebal. Gerakannya seperti ini. Lakukan
10 sampai 12 repetisi dan setnya 3 sampai 4 set. Nah sobat, itu adalah 5 gerakan untuk melatih otot punggung, latihan dasar yang bisa sobat lakukan di tempat fitness, baik untuk pemula ataupun untuk wanita. Nah biasanya saya selalu menggabungkan dengan melatih otot kecil, yaitu tricep dan juga abs atau perut. Nah ini untuk tricep ada 2 gerakan dan perut ada 2 gerakan. Nah sobat, untuk melatih otot tricep kali ini saya tidak memakai beban. Akan ada 2 gerakan. Untuk latihan yang pertama adalah diamond push up. Diamond push up ini sangat efektif untuk melatih otot tricep kita dan juga bisa melatih otot bahu dan juga dada. Kenapa efektif dan ini lebih berat dari push up biasa? Karena posisinya adalah ibu jari keduanya hampir berdempetan. Nah ini yang memiliki tingkat kesulitan tertentu untuk melakukannya. Lakukan ini 3 set dengan repetisi 15. Sobat, untuk gerakan tricep yang kedua adalah dips. Nah ini juga tidak memerlukan beban untuk melakukannya. Sobat hanya memerlukan bangku flat bench atau sejenisnya. Posisinya dengan bertumpuan kepada siku kita. Lakukan gerakan perlahan-lahan dengan repetisi 10 sampai 15 dan setnya 3 set. Oke sobat, setelah melakukan latihan otot tricep, untuk latihan yang terakhir adalah kita melatih otot perut kita. Nah kali ini akan ada 2 gerakan, yaitu crunch dan juga plank. Kita lakukan crunch dengan rentan waktu istirahat 30 detik antar setnya. Nah sobat, crunch ini sangat bagus sekali untuk melatih otot perut bagian atas dengan posisi tiduran, kaki diangkat lalu ditekuk. Fokus di nafas, selalu atur nafas setiap main perut. Lakukan ini 15 repetisi dan setnya 3 set. Ingat, istirahat antar repetisi itu 30 detik. Nah sobat, ini adalah gerakan yang terakhir untuk otot perut, yaitu plank. Nah plank ini lebih kepada keseimbangan badan, di mana posisi kita tengkurap bertumpu pada siku dan juga ruas-ruas jari kaki. Lakukan ini selama 40-60 detik. Tatapan mata ke depan, fokus, atur nafas sebaik mungkin. Lakukan 3 set dengan rentan waktu istirahat 30 detik. Dan waktunya untuk melakukan plank ini adalah 1 menit. Nah sobat, itu adalah serangkaian gerakan yang bisa sobat lakukan di gym, bisa dilakukan oleh wanita dan juga untuk pemula. Sobat, pada awal video tadi saya menjelaskan kalau saya untuk latihan back ini biasanya menggunakan alat bantu atau support. Alatnya kurang lebih seperti ini. Yang ini namanya fitness belt. Ini saya biasanya selalu gunakan untuk latihan deadlift, karena latihan deadlift ini rentan cedera dan kadang suka ketarik pinggang. Nah ini manfaatnya adalah untuk mengencangkan pinggang kita agar tidak ada otot yang tertarik atau juga membuat lebih lebih mengikat kali ya namanya. Pokoknya ini bisa mencegah, ini kalau untuk saya pribadi bisa mencegah kita untuk cedera, terutama untuk otot punggung atau otot tulang belakang. Nah yang satu lagi sobat, ini adalah strap atau fitness strap. Ini juga saya gunakan untuk latihan bahu dan juga biasanya latihan back, latihan sayap kalau orang bilang. Tapi kalau untuk pemula, saya tidak terlalu menyarankan sekali ya, karena ini biasanya dilakukan untuk beban yang sangat berat. Oke sobat, itu adalah 2 alat atau 2 support atau 2
jenis alat yang biasanya saya selalu bawa di tas gym untuk latihan. Sobat, sekian fitness vlog part 2 seri pertama dari vlog Abdul Isman. Semoga video ini bisa memberikan edukasi dan manfaat untuk sobat-sobat semua. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.